kewajiban merendahkan hati. Renungan pendahuluan. 1. Kewajiban merendahkan hati. Orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka, berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan, serta belum mempunyai rendah hati yang sejati dalam jiwa dan roh pengakuan yang luluh, mengakui dosa-dosa kita, jijik akan kesalahan-kesalahan kita, berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah mendapatkan damai Allah. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapat kampunan dosa-dosa kita pada masa lampau ialah karena kita tidak mau merendahkan hati, serta menurut syarat-syarat firman kebenaran itu. Petunjuk-petunjuk yang jelas telah diberikan mengenai petunjuk yang jelas telah diberikan mengenai hal ini. Pengakuan dosa, apakah di hadapan orang banyak atau hanya sendirian, haruslah dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus. Bukannya harus karena terpaksa dari orang yang berdosa itu, bukan pula dengan cara sembrono dan remeh, atau dipaksa dari orang-orang yang tidak menyadari rasa jijiknya sifat dosa itu. Pengakuan yang mengalir dari segenap jiwa berjalan menuju Allah yang mempunyai kasih tiada batasnya. Penulis Mazmur berkata seperti berikut, maka Tuhan itu hampirlah pada segala orang yang hancur hatinya, dan akan orang yang luluh lantak hatinya pun ditolongnya. Mazmur 34 ayat 19. Bawah deh. Kesombongan, mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, kebencian, iri hati, dan kecemburuan telah meredupkan kemampuan persepsi. Oke, bawah. 2. Contoh dari rasul-rasul. Untuk melakukan pekerjaannya, Kristus tidak memilih orang terpelajar atau yang fasih dari Sanhedrin, orang Yahudi atau kuasa Roma. Mengabaikan guru-guru Yahudi yang membenarkan sendiri. Pekerja yang agung itu memilih yang rendah hati, orang yang tidak terpelajar untuk memasyurkan kebenaran yang akan menggerakkan dunia ini. Orang-orang ini ia maksudkan untuk dilatih dan dididik sebagai pemimpin-pemimpin sidangnya. Mereka sebaliknya harus mendidik orang-orang lain dan mengirim mereka dengan pekabaran Injil, supaya mereka memperoleh kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Mereka harus diberi kuasa Roh Suci, bukannya dengan kuasa manusia atau dengan kebijaksanaan manusia. Injil itu harus dimasyurkan, tapi dengan kuasa Allah. Turun deh. Kepura-puraan orang Farisi adalah hasil mementingkan diri sendiri yang merupakan tujuan hidup mereka. Bahkan murid-murid, walaupun mereka meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, namun dalam hati belumlah berhenti mencari perkara-perkara besar bagi dirinya sendiri. Sebagaimana ragi, jika dibiarkan menyelesaikan kerjaannya, akan merusak dan membusukkan. Demikian juga halnya dengan roh mementingkan diri sendiri. Bila dipertumbuhkan dalam hati, akan menimbulkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Di antara para pengikut Kristus, bahasa ini sama seperti pada zaman dahulu, betapa besarnya dosa yang licik dan menyesatkan itu. Betapa seringnya pelayanan kita kepada Kristus, persekutuan kita satu sama lain dirusakkan oleh keinginan yang meninggikan diri. Kepada murid-muridnya sendiri, amaran Kristus diucapkan, ingatlah baik-baik, jagalah dirimu dari ragi orang Farisi. Hanya kuasa Allah lah yang dapat membuangkan sifat memikirkan diri sendiri dan kepura-puraan. Kasih karunia Allah bagi setiap insan, 8 April halaman 112. Catatan,
Oleh karena dari contohnya dahulu kita tidak melihat adanya Yesus membuat suatu mujizat perubahan rendah hati kepada diri rasul-rasul, maka nasihat berikut harus menyadarkan kita. Tetapi kalau kita menghinakan dan melalaikan segala ketentuan dan kesempatan-kesempatan yang baik ini, Tuhan Allah tidak akan mengadakan mujizat untuk menyelamatkan salah seorang dari kita. Dan kita pun akan hilang sama seperti Yudas dan setan. Janganlah sekali-kali pikir bahwa Tuhan Allah akan melakukan suatu mujizat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lemah, yang sangang akan dosa, yang hidup dalam dosa, atau yang sesuatu anasir surga akan dimasukkan dalam hidup mereka itu. Mengangkatnya keluar dari diri kepada satu suasana yang lebih tinggi, di mana segala-galanya akan menjadi gampang. Dengan tidak usah mengeluarkan tenaga istimewa, pergumulan yang luar biasa, dengan tiada menyalipkan diri, karena semua orang yang membuang-buang tempo dalam daerah setan dengan maksud hal yang demikian diadakan atasnya, akan binasa dengan orang-orang yang berbuat jahat. Mereka itu akan dibinasakan dengan sekonyong-konyong, dan itu pun dengan tidak ada penawar suatu apa. Testimonies to Minister, halaman 453. Oke, ya bisa naik ke atas ya. Ya, di topik ini membahas mengenai kerendahan hati. Ke atas sudah, ya. Rendah hati sebagai syarat pertama. Jadi kewajiban merendahkan hati. Orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka, berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Ya, ini pada saat saya membaca kutipan ini, ya saya menafsirkannya itu sambil berpikir merendahkan hati ini pada saat kita sedang bersujud memohon doa, ya, ataukah kita harus mengakui segala kesalahan kita, ya. Kesalahan kita itu kan biasanya kita mengakuinya dalam permohonan kita berdoa, ya. Saya kalau lihat di film apa Katolik itu ya, mereka kan kadang-kadang mengakui kesalahannya itu lewat si pastor. Ya, saya terakhir ada lihat itu seperti itu. Nah, kalau di kita kan kebiasaan kita berdoa pagi dan malam. Pada saat itu dengan kerendahan hati kita mengucapkan kesalahan dosa-dosa kita dan kita mohon diampunkan. Tapi biasanya setelah itu kita ulangi lagi, lalu kita minta ampun, doa lagi seperti itu berulang dan itu menjadi kerutinan yang seperti biasa. Nah, di sini disampaikan kalau kita tidak rendah hati, kita tidak memiliki jiwa itu, maka di sini bahkan dikatakan kalau kita tidak jijik ya terhadap dosa-dosa kita, jijik atau kesalahan-kesalahan kita, maka tentunya kita tidak bisa mendapatkan keselamatan itu. Ya, turun lagi ke bawah deh. Dan sini yang menarik, ya kalau di nomor duanya aja. Yang nomor duanya itu saya perhatikan di situ Tuhan memanggil para rasul-rasul itu, ya, pekerja yang agung itu memilih yang rendah hati, orang yang tidak terpelajar dan seterusnya. Orang-orang ini yang maksudkan untuk dilatih dan dididik sebagai pemimpin sidangnya. Ya, jadi pada saat itu kita sama-sama tahu rasul-rasul itu dipilih adalah orang-orang yang rendah hati, ya, dari berbagai profesi. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksakan, kalau tadi kita baca di sana, untuk setiap orang itu ada mujizat untuk dia bisa menjadi rendah hati. Ya, karena rendah hati itu adalah inisiatif dari pribadi masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksakan mujizat untuk kerendahan hati itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan, ya. Karena Tuhan itu luar biasa ya. Dia kan bisa saja membuat misalkan salah satu dari rasul-rasulnya itu untuk bisa jadi rendah hati. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kerendahan hati itu harus ada inisiatif dari orang-orang itu sendiri. Oke, terima kasih. Rain, bisa disempurnakan. Terima kasih Saudara Victor. Ya,
Boleh kita ke atas lagi deh lah. Saudara-saudara, boleh ada yang menganalisa apa alasan kita membaca renungan pendahuluan pada sahabat ini, kita mengambil dari pelajaran rendah hati. Adakah yang berpikir bahwa apa alasannya kenapa kita membahas tentang rendah hati? Kalau saudara mengikuti pelajaran kita 2 minggu yang lalu, ya, kalau kita ikuti pelajaran kita 2 minggu yang lalu, kita mengambil sebuah contoh dari rasul-rasul. Nanti setelah ini coba kita review sedikit 2 minggu yang lalu kita belajar. Kita tahu masalah rendah hati ini, ternyata inilah yang menjadi permasalahan di dalam bangsa umat-umat Allah, dalam hal ini rasul-rasul, dalam hal ini murid-muridnya Yesus. Ya, sebelum menjadi rasul-rasul dia murid-muridnya Yesus. Ternyata masalah rendah hati ini adalah masalahnya mereka. Nanti kita akan sama-sama review kembali apa yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Mereka masih punya kesombongan-kesombongan. Mereka masih mempercayai pendapat-pendapat yang mereka percayai saat sebelum jadi murid-muridnya Yesus. Ya, nanti akan kita lihat. Saya sudah coba susun di dalam bagan pelajaran 2 minggu yang lalu. Saudara amati dari apa yang kita sudah pelajari, kita tuangkan di dalam bagan, dan kita lihat di dalam contoh dan contoh saingan di dalam generasi kita. Kita berada di mana. Ya. Saya rasa pelajaran Sabat ini cukup istimewa. Ya. Jadi yang dahulu kita belum begitu memahami, sekarang kita dibuat menjadi memahami. Yang selama ini kita belajar hanya dari sisi time setting mengenai waktu, ya, kedatangan kerajaannya, ya, berdirinya kerajaan Daud, itu kita belajar dari time setting dari kerajaannya. Nanti di dalam pelajaran Sabat ini, kita akan belajar tentang time setting dari kewajiban kita membangun moral. Jadi saudara akan bingung, kok membangun moral ada time settingnya juga. Ya, nanti kita akan jawab dalam belajar kesempatan ini. Nah, kembali kita ke dalam apa yang kita diskusikan di sini. Kita akan membahas tentang rendah hati. Nah, di dalam tulisan yang pertama ini, tadi sudah dibacakan sedikit oleh Victor, sudah diulas, ya. Kita lihat di sini warna merah, syarat pertama. Kita lihat, orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka. Saya ulangi, orang-orang yang belum merendahkan diri di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka, berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jadi syarat pertama. Jadi rendah hati itu bukan syarat kedua, syarat ketiga, atau syarat yang paling terakhir. Ini syarat yang paling pertama. Jadi kalau belum rendah hati, artinya orang ini belum memenuhi syarat yang pertama. Ya. Nah, pertanyaannya, kita sekarang sudah rendah hati atau belum? Ya. Saya tanya, rasul-rasul sudah rendah hati atau belum? Saudara-saudara sudah ngikutin 2 minggu yang lalu, rasul-rasul sudah rendah hati atau belum? Ya, nanti kita akan bahas. Kita lihat ini. Jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan, serta belum mempunyai rendah hati yang sejati, ya, rendah hati yang sejati, ada rendah hati yang tidak sejati, ya, ada rendah hati yang sejati. Nah, yang diceritakan di sini adalah yang diminta sama Tuhan adalah rendah hati yang sejati. Nah, jadi kalau rendah hati yang setengah-setengah, itu mungkin sering kita lakukan. Dalam contoh yang kita lihat tadi di bawah, yang Victor sudah tampilkan dan kita sudah pelajari, ya, dari rasul-rasul, terbukti rasul-rasul itu ternyata belum rendah hati. Dia punya rendah hati, itu baru yang belum sejati, baru setengah-setengah. Ya, kita terus lagi ke bawah. Dela, boleh digeser, Del? Ya. Nah, kita lihat di sini. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapatkan keampunan dosa kita pada masa lampau
ialah karena kita tidak mau merendahkan hati. Ya. Jadi keampunan dosa kita belum kita dapatkan karena kita belum merendahkan hati. Padahal tadi Victor udah katakan kalau kita berdoa, kita bertelut, itu merendahkan hati. Itu fisik, itu baru fisik kita. Tapi merendahkan hati yang sebenarnya yang seperti apa, nanti kita akan kembali lagi review 2 minggu yang lalu kita belajar dari contoh. Kita menggunakan contoh supaya kita mudah memahami. Ya, kita lanjut. Ya, kita lihat di sini. Kita loncat saja ya. Ya, kita lihat di dalam tulisan yang pertama tentang rendah hati itu adalah langkah pertama. Ya, untuk bisa berdamai dengan Allah itu langkah pertamanya adalah rendah hati. Gimana hasilnya? Kalau kita hubungkan dengan Wahyu pasal 3 tentang kondisi sidang Laodikia. Ya. Artinya langkah pertama aja sidang Laodikia ini nggak punya gitu loh, apalagi langkah-langkah berikutnya. Jadi ngapain kita capek-capek berdebat sama orang Advent kalau kita ikuti di grup-grupnya diskusi orang Advent, padahal rendah hatinya ini belum dipunyai. Mereka kan tinggi hati semua, merasa kaya, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ngapain capek-capek? Padahal langkah pertamanya aja sudah tidak dipenuhi oleh mereka. Ya, oke, kita lanjut. Kita lihat dari contohnya, yaitu rasul-rasul. Dela, boleh geser Dela? Ya, kita fokus bicara tentang rendah hati. Nanti rendah hati ini apa sih kaitannya dengan masalah yang lainnya? Oke, kita lihat di sini. Kesombongan, mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, kebencian, iri hati, dan kecemburuan telah meredupkan kemampuan persepsi, atau dengan kata lain, kemampuan berpikir. Jadi kenapa kok rendah hati itu menjadi yang paling pertama? Ya, kenapa sih Tuhan menuntut kerendahan hati itu menjadi yang paling pertama? Kenapa? Karena kalau orang tidak rendah hati atau sombong, mementingkan diri atau tinggi hati, ya, iri hati, cemburu itu adalah buah-buah daripada kesombongan. Ya, tinggi hati. Ya, kalau orang punya kesombongan tinggi hati, ya, tidak rendah hati, apa sih bahayanya? Ya, ternyata bahayanya adalah membuat kemampuan berpikirnya itu, persepsi itu adalah berpikir, itu jadi redup. Nah, kalau kemampuan berpikirnya itu sudah redup, bagaimana Tuhan bisa bicara sama mereka? Ya. Jadi artinya, itulah sebabnya rendah hati itu adalah langkah pertama dikatakan. Karena langkah pertama ini sehingga orang bisa diajak komunikasi, bisa diajak berpikir, kemampuan berpikirnya ada. Tapi kalau dia sudah tidak mempunyai kerendahan hati, bagaimana Tuhan mau komunikasi sama dia? Saudara bisa komunikasi nggak sama orang yang sombong, yang merasa diri sudah lebih tinggi daripada saudara? Saudara mau mengkritik seseorang yang misalkan saudara mau memperbaiki seseorang, tapi orang itu sudah merasa diri lebih tinggi dari saudara. Mungkinkah dia akan mendengar saudara kalau dia merasa diri lebih powerful daripada saudara? Tapi kalau orang itu rendah hati, kalau orang itu membuka diri, siapapun juga yang bicara, ya, dia akan menerima. Nah, sehingga apa yang disampaikan si orang pembicara ini akan dicerna sama dia sebelum dia memutuskan apakah menerima atau tidak, ya. Baru dia putuskan setelah dia menerima. Itu adalah perbedaan antara orang yang tinggi hati dan rendah hati. Ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya sombong, harga diri. Ya, kita udah diskusi kemarin, bukan 2 minggu, 4 minggu yang lalu malah. Kita bicara tentang harga diri, ya, mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, tidak rela diri sendiri dihina, tidak rela diri sendiri diremehkan. Itu adalah bagian daripada mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Dan itu yang harus dihilangkan dari petunjuk yang barusan kita baca. Ya. Oke, lanjut Dela. Nah, sekarang kita lihat daripada contohnya Rasmus. Supaya mudah kita memahaminya tentang apa sih yang dipersyaratkan yang pertama dari diri kita, yaitu rendah hati. Kita ambil contoh dari yang paling
jadi contoh dan contoh saingan bagi kita adalah rasul-rasul. Mari kita baca kembali lagi, kita ulangi seperti yang tadi Victor sudah baca. Ya. Untuk melakukan pekerjaannya, Kristus tidak memilih orang-orang terpelajar atau orang yang fasih dari Sanhedrin, orang Yahudi atau orang kuasa atau kuasa Romawi. Ya, jadi Tuhan tidak memilih orang-orang yang pandai-pandai. Ia mengabaikan guru-guru Yahudi yang membenarkan diri sendiri. Jadi Tuhan melewati orang-orang yang dipandang orang-orang itu adalah orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena Tuhan memilih pekerja-pekerja itu, Tuhan memilih pekerja-pekerja yang rendah hati. Orang yang tidak terpelajar. Ya, jadi artinya bumi langit nih antara yang dipilih manusia sama yang dipilih Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang rendah hati, yang tidak terpelajar, untuk memasyurkan kebenaran yang akan menggerakkan dunia. Jadi itulah sebabnya langkah pertamanya adalah rendah hati. Karena dari rendah hati Tuhan bisa komunikasi, ya. Dan melalui orang-orang yang rendah hati ini Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan di dunia. Jadi kita lihat apakah rasul-rasul ini orang-orang yang sudah rendah hati? Benarkah kata-kata ini? Ya, kita lihat pekerja yang agung itu memilih yang rendah hati. Ya. Apakah dari awal rasul-rasul ini murni benar-benar rendah hati? Nanti akan kita coba lihat. Ya, kita lihat di sini orang-orang ini dia maksudkan untuk dilatih dan dididik sebagai pemimpin-pemimpin sidangnya. Saudara-saudara lihat yang saya garisi, untuk dilatih dan dididik. Jadi artinya orang-orang rendah hati ini, ya, pada dasarnya pada saat dia direkrut pertama itu belum siap. Ya. Hanya dia punya modal rendah hati, tapi dia masih perlu dilatih dan dididik. Jadi rendah hati itu adalah persyaratan yang pertama yang dipunyai oleh rasul. Ini kita juga harus punya persyaratan pertama, itu harus kita penuhi supaya suatu saat nanti kita akan dipergunakan, ya, seperti kata-kata ini, ya, bahwa nanti Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan orang-orang yang rendah. Oke, yang berikutnya adalah ini ya, kita lihat ya, bahkan murid-murid, ya. Nah, ini orang-orang Farisi itu hasil mementingkan diri sendiri yang merupakan tujuan hidup mereka. Bahkan murid-murid walaupun mereka telah meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, namun dalam hati belumlah berhenti mencari perkara-perkara besar bagi dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana ragi jika dibiarkan menyelesaikan pekerjaannya akan merusak dan membusukkan, demikian juga halnya dengan roh mementingkan diri sendiri. Bila dipertumbuhkan dalam hati akan menimbulkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Di antara para pengikut Kristus dewasa ini, sama seperti pada zaman dahulu, betapa besarnya dosa yang licik dan menyesatkan ini. Jadi kata-kata yang saya garis bawahi, ya, itu adalah menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul ini adalah sebuah contoh dan contoh saingan. Jadi kalau kita melihat petunjuk seperti ini, artinya jangan kita anggap ini hanya sebuah cerita sebagai suatu pengetahuan bagi kita, bukan sesuatu yang menjadi contoh dan contoh saing. Tapi dengan kita melihat ada kata-kata yang saya baris bawahi di situ, ya, bahwa para pengikut Kristus dewasa ini sama seperti zaman dahulu, betapa besarnya dosa yang licik dan menyesatkan itu menunjukkan apa? Cerita dari rasul-rasul ini adalah contoh bagi kita ya. Jadi apa yang terjadi di rasul-rasul dahulu itu adalah gambaran bagaimana kita juga di akhir zaman ini. Jadi kalau zaman dahulu gagal, maka di zaman sekarang pun juga orang-orang yang melakukan hal yang sama akan gagal. Zaman dahulu orang-orang berhasil, juga otomatis di dalam contoh saingannya pun juga mereka kalau melakukan hal yang sama akan berhasil. Ya. Kita lihat di sini. Beda antara yang di atas dan di bawah. Saudara-saudara bisa lihat, ini dua kutipan yang berbeda. Yang di atas dikatakan bahwa Tuhan memilih mereka karena rendah hati. Tapi di dalam tulisan yang berikutnya ini kita lihat, ternyata
Rasul-rasul ini masih mempunyai masih mempunyai sifat mementingkan diri, ya, yang sama yang dimiliki oleh Farisi. Tadi kita udah baca di atas, Tuhan melewati orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin. Karena apa? Karena orang-orang itu merasa tinggi diri, ya, merasa diri sudah pandai. Ya, Tuhan memilih yang rendah hati, yang tidak terpelajar. Ternyata di dalam tulisan yang berikutnya ini, rasul-rasul pun, ya, rasul-rasul murid-muridnya Yesus ini pun ternyata mereka juga mempunyai sifat mementingkan diri, meninggikan diri, ya. Lalu bagaimana ini? Nah, ya, lalu bagaimana ini? Ternyata misinya Tuhan tidak bisa dilaksanakan kalau memang ternyata rasul-rasulnya sendiri mempunyai sifat-sifat yang sama dengan orang Farisi. Kalau sifat mementingkan diri ini boleh diampuni, boleh dimaklumi, boleh dimaafkan, maka kenapa Tuhan tidak pakai saja orang Farisi atau seorang Sanhedrin? Ya. Nah, lalu bagaimana caranya Tuhan untuk membereskan permasalahan ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya, kita sudah sama-sama baca, meninggikan diri ini bila dipertumbuhkan dalam hati akan menimbulkan kenajisan dan bahkan kebinasaan jiwa. Jadi artinya, kalau memang kondisi seperti ini dibiarkan, maka rasul-rasul pun dia juga harusnya binasa, bukan hanya Farisi yang binasa, tapi rasul-rasul pun juga harus dibinasakan. Karena Tuhan tuh tidak ada pilih kasih terhadap umatnya. Kalau siapapun yang melanggar hukum tetap akan dibinasakan. Ya, nah ini yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana caranya? Ternyata Tuhan sudah kecurian ini. Kan tadi awalnya Tuhan memilih mereka karena rendah hati. Tapi dalam prakteknya, dalam perjalanannya, ternyata rasul-rasul ini ternyata tidak rendah hati. Ya, nah, maka itu di bawah saya coba tambahkan lagi tentang mukjizat. Jadi karena kita ini dituntut untuk rendah hati, dan rendah hati itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah, ya, kita diingatkan supaya jangan pernah bermimpi bahwa akan ada mukjizat-mukjizat. Ya, kita tetap dituntut untuk berjuang untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya, jangan pernah bermimpi tanpa rendah hati kita bisa diselamatkan. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Ya, jadi saudara-saudara, gunakanlah renungan pendahuluan ini untuk memahami pembelajaran kita berikutnya. Ya, sekarang menjadi pertanyaan di dalam pembelajaran renungan pendahuluan ini, bagaimana Tuhan menyelesaikan rendah hati ini? Ya, dalam pribadi-pribadinya calon-calon pekerja dari Roh Suci Hujan. Adakah Tuhan membiarkan mereka dengan keadaan yang seperti ini? Tuhan tetap pergunakan. Ya, kalau memang Tuhan tetap pergunakan, maka Tuhan tidak konsisten. Ya, dikatakan di sini akan menimbulkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Oke, kita sekarang lanjut kepada pembelajaran kita yang berikutnya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan coba review dulu 2 minggu yang lalu. Kita coba lihat rendah hati yang dimaksud itu seperti apa sih? Rasul-rasul itu tidak rendah hatinya di mana sih? Nah, kita akan lihat di dalam petunjuk-petunjuk yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Mari kita lihat. Ya. Untuk kita mendapatkan jawaban bagaimana Tuhan membenahi rendah hatinya rasul-rasul. Oke, lanjut ke yang kedua. Ya, ini adalah tulisan yang 2 minggu yang lalu kita sudah diskusikan. Ya, ini kita coba lagi untuk mengulasnya. Ya, kemarin kita udah bahas. Ini yang pertama adalah dari cara dipilihnya. Ya, saat mereka dipilih, mereka dipisahkan dari kebiasaan dan pergaulan. Ini contoh dari pengalaman murid-muridnya dahulu, ya.
Coba boleh Dela ke bawah Del. Ya, ini saat dia dipilih. Ya. Nah ini tadi ya, ini kita udah sama-sama baca Dela, boleh ke atas terus sedikit. Ya. Nah kita lihat, kita sudah sama-sama baca, tadi kita ulangi lagi, bahwa bagaimana Tuhan memilih rasul-rasul. Tuhan memilihnya adalah mereka orang-orang yang rendah hati. Jadi rasul-rasul dipilih ini bukan karena dia istimewa, bukan karena dia pintar, ya, tapi karena Tuhan melihat dia ini rendah hati. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, apakah dia rendah hati? Benarkah dia rendah hati di dalam perjalanannya? Itu kan tadi pada saat awal perekrutan dia dianggap rendah hati. Ya. Kita coba lihat lanjut. Di dalam contoh perjalanan rasul-rasul, benarkah dia rendah hati? Kita lihat. Ya. Pertama kita lihat dari pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ya, di dalam pertanyaan ini, ya, kita lihat pertanyaan ini didasari oleh karena keinginan mereka diunggul-unggulkan. Dela boleh digeser, Del. Ya, kita boleh lihat bahwa mereka ini ternyata dasar dari pertanyaan ini adalah karena mereka ingin ditinggi-tinggikan. Karena mereka satu sama lain ingin lebih unggul daripada yang lainnya. Mereka ingin menjadi orang yang paling terbesar di mata Tuhan. Ya, inilah nomor 2, Del. Ya, ini dia. Kita lihat ini beberapa contoh yang memperlihatkan apakah rasul-rasul itu orang-orang yang rendah hati. Ya, sesuai dengan renungan pendahuluan kita lihat. Ya, dari pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Ya, pertanyaannya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini muncul akibat karena mereka diantaranya mereka sedang bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya. Jadi artinya di sini dari contoh yang pertama ini kita bisa lihat bahwa ternyata mereka di dalam perjalanannya mereka masih mempunyai karakter-karakternya orang Farisi, yaitu merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Yang tadi kita udah baca di dalam renungan. Ya, lanjutnya Dela. Kita tidak akan baca karena kita sudah baca 2 minggu yang lalu. Ini juga kita lihat dari contoh yang berikutnya lagi. Ini salah satu hal yang membuat pertengkaran di antara mereka, yaitu apa? Yakobus dan Yohanes melalui ibunya Salome meminta kedudukan di dalam kerajaan Yesus. Ya, jadi itu ada di dalam KR. KR itu apa ya? Aku lupa. Ya, di dalam KR itu diceritakan bahwa si Salome, ibunya Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus meminta supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kiri. Ya. Kita bisa lihat dari 2 contoh orang ini menunjukkan rendah hati itu ternyata belum sepenuhnya didapat. Ya. Jadi rendah hati yang tadi yang kita baca, Tuhan minta rendah hati yang sejati itu belum didapat di dalam diri rasul-rasul ini. Ya. Kerinduan segala apa tadi kisah para rasul ya. Terima kasih. Nah, kita lihat berikutnya, kita lihat Yakobus dan Yohanes ternyata juga tidak rendah hati seperti yang kita pikirkan. Ya, Yakobus dan Yohanes bersikap emosional dan tidak bersedia direndahkan. Hal ini kita dapatkan Dela boleh digeser. Ya, kita bisa dapatkan di dalam cerita waktu Yesus mengajar ke orang-orang Samaria. Yesus datang ke Samaria. Pada saat dia datang ke Samaria, ya, Yesus tidak dihargai. Mereka kurang ramah, sikapnya dingin menerima kehadirannya Yesus. Ya, nah, Yakobus dan Yohanes merasa tersinggung, gurunya tidak dihargai. Maka Yakobus dan Yohanes menawarkan, apakah perlu kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya, kita lihat di sini
Apa yang ditawarkan oleh Yakobus dan Yohanes ini menunjukkan bahwa mereka kurang rendah hati. Belum sepenuhnya rendah hati. Faktanya, apakah benar mereka bisa menurunkan api dari langit? Ya. Pada saat itu belum ada roh suci hujan awal. Jadi nggak mungkin dia bisa menurunkan api dari langit. Artinya, tawaran daripada Yakobus dan Yohanes ini adalah tawaran orang yang arogan. Ya, kita bisa amati itu tawaran yang orang yang tinggi hati, yang tidak rela untuk dirinya direndahkan. Tidak rela gurunya yang dia puji direndahkan oleh orang lain. Artinya rendah hatinya mereka belum sepenuhnya sejati. Rendah hati yang mereka punyai masih kurang. Oke, kita lanjut. Ketika kesombongan dan keraguan-raguan menghampiri Petrus, ini juga ya, ini dari ceritanya Petrus. Ya, kita lihat di dalam ceritanya Petrus ini waktu dia berjalan di atas laut, juga kita lihat ya, Petrus itu punya kesombongan, ya, merasa diri lebih istimewa daripada yang lain-lain. Terus dia punya ketika ada keraguan-raguan menghampiri Petrus, ya, terus dia akhirnya jatuh, ya. Jadi dia tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, ya. Barulah pada saat dia sudah benar-benar jatuh, dia baru meminta tolong kepada Tuhan untuk mengulurkan tangannya, ya. Karena apa? Itu adalah karena kurang percaya kepada Yesus. Ya, itu adalah bentuk daripada mementingkan diri dan kesombongan. Itu yang ada di dalam diri Petrus. Kita lanjut lagi. Nah, itu ada lagi, kita lihat penyangkalan Petrus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, itu menunjukkan apa? Belum sepenuhnya mereka rendah hati. Jadi rendah hati yang dimaksud oleh Tuhan adalah bersedia untuk diajar. Jadi belum sepenuhnya didapat di dalam diri rasul-rasul. Oke, kita loncat saja. Nah, ini yang terakhir juga kita lihat Petrus. Ini adalah contoh-contoh tentang rasul-rasul itu belum sepenuhnya rendah hati sebagaimana yang dituntutkan kepada mereka. Pada saat Yesus ditangkap, ya, semuanya rasul-rasul itu kocar-kacir, melarikan diri, takut untuk diketahui sebagai murid-muridnya Yesus. Jadi artinya mereka belum sepenuhnya rendah hati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di sini Petrus adalah orang yang menganjurkan untuk meluputkan diri mereka. Terus Del, Petrus seorang pengecut judulnya. Terus. Ya, nah ini nanti saudara-saudara bisa baca. Petrus seorang pengecut mempengaruhi murid yang lainnya. Ya, kita lihat di bawah. Di situ Del geser Del. Nah kita lihat. Petrus menganjurkan untuk meluputkan diri mereka sendiri untuk mengikuti anjuran ini. Mereka semuanya lari meninggalkan Yesus. Jadi artinya mereka itu masih tidak rendah hati. Mereka masih khawatir, masih mementingkan diri, masih memikirkan dirinya sendiri. Masih tidak rela untuk dirinya direndahkan. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa mereka semuanya ketakutan dicap sebagai anak murid-muridnya Yesus. Ya, karena belum rendah hati. Ini adalah contoh gambaran dia belum rendah hati. Dan kita tahu semua peristiwa dia melarikan diri pada saat Yesus ditangkap. Kita tahu itu peristiwa pada saat kapan? Ya, pada saat kapan itu? Nah, sekarang kita coba melihat kepada bagan berikut. Bella, ke bagannya Del.
Kita sudah lihat bahwa ternyata rendah hati itu belum sepenuhnya dimiliki oleh rasul-rasul. Ya, kita tahu kapan mereka itu kocar-kacir meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap. Ya, mereka semuanya menghindari, takut dicap sebagai murid-muridnya Yesus. Ya, mereka takut untuk dicap sebagai murid-muridnya Yesus. Artinya mereka masih mementingkan diri sendiri. Ya, mereka masih khawatir akan dirinya sendiri. Mereka belum rendah hati sebagaimana yang Yesus tunjukkan yang namanya rendah hati itu seperti apa. Rela berkorban. Ya. Nah, kita lihat di dalam gambar ini. Ya. Setelah kita belajar, kita tuangkan di dalam gambar seperti ini. Ya. Nah, kita lihat, saudara-saudara, amati di dalam gambar ini, saya coba membagi pelajaran yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, itu di dalam 4 periode. Ya, periode yang pertama ini rasul-rasul sebelum mendapat panggilannya Yesus. Ya. Periode yang kedua, rasul-rasul setelah mendapat panggilan Yesus dan mengikuti Yesus kemanapun selama 3,5 tahun. Ya. Barulah Yesus disalib. Ya. Terus yang periode ketiga kita lihat Yesus mempersiapkan murid-muridnya selama 40 hari sebelum bekerja. Ya, jadi setelah Yesus bangkit hari ke-18 bulan yang ke-7, Yesus hidup bersama-sama dengan rasul-rasul selama 40 hari. Baru setelah dia memberikan bekal selama 40 hari itu, rasul-rasul itu baru mendapatkan roh suci hujan awal. Barulah bisa melaksanakan perintah Matius 28 ayat 19, yaitu pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikanlah semua murid. Ya. Ini adalah gambaran hasil interpretasi setelah kita mempelajari apa yang tadi kita sudah disampaikan oleh tulisan-tulisannya Nyawa. Ya. Nah, sekarang kita coba analisa 4 periode ini. Kita ingat sesuai dengan renungan pendahuluan tadi, peristiwa rasul-rasul ini adalah contoh dan contoh saingan bagi kita. Kita amati. Waktu rasul-rasul ini sebelum mendapatkan panggilannya Yesus, dia adalah manusia-manusia yang lama. Ya, kita bisa buktikan ya tanpa walaupun kita tidak melihat ada catatan-catatan, tapi kita bisa lihat dari periode rasul-rasul waktu dia di dalam bersama-sama dengan Yesus di dalam 3,5 tahun. Ya, ternyata di dalam 3,5 tahun tergambarkanlah waktu rasul-rasul ini masih manusia-manusia biasa. Ya, waktu dia masih orang-orang yang dahulu, yaitu manusia lamanya. Ya, kita lihat dia masih bersatu dengan keluarganya. Ya, mereka masih bergaul dengan semua orang. Ya, masih bekerja bagi dirinya sendiri. Ya, menjadi nelayan, jadi pemungut cukai. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain dari rasul-rasul tersebut. Mereka masih berada di dalam manusianya yang lama. Ya. Mereka masih sama seperti orang-orang pada umumnya. Dan sama dengan diri kita juga. Ya, kita masih bersatu dengan keluarga, kita masih bergaul dengan semua orang. Ya, kita masih bekerja bagi diri kita sendiri, bukan bekerja bagi orang lain. Ya, tabiatnya masih hasil dari diri sendiri plus pengaruh lingkungan. Ya. Jadi tabiatnya ini adalah hasil dari dirinya sendiri dan pengaruh lingkungan. Jadi manusia rasul-rasul ini adalah pada dasarnya sama dengan diri kita. Ya, buah-buah pikirannya masih dia gunakan buah-buah pikiran dan pendapat-pendapatnya sendiri. Ini adalah waktu rasul-rasul masih dahulu. Terus dia masih punya kesombongan, tinggi hati, percaya diri, tidak sabar, pemarah, emosi, ragu-ragu dan lain-lainnya. Ya, ini artinya rasul-rasul ini bukan manusia-manusia super, ya. Kita bisa lihat itu dari mana? Kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana halnya setelah dia mendapatkan panggilan Yesus? Ya, dia mendapatkan panggilan Yesus, ya, untuk menjadi penjala-penjala manusia. Ya. Dan kita tadi sudah baca pada saat dia direkrut sama Yesus, Yesus melihat bahwa mereka ini ada kerendahan hati di dalam dirinya mereka. Padahal kalau kita amati setelah dia juga sudah menjadi murid-muridnya Yesus, adakah kerendahan hati yang seperti yang Tuhan mintakan? Ternyata tidak terlihat di dalam diri rasul-rasul.
Ya, kita lihat setelah pendidikan selama 3,5 tahun bersama-sama Yesus, ya, kita lihat di sini masa transisi perjuangan meninggalkan manusia lama. Boleh disorot Dela? Ya, kita lihat manusia lama dari rasul-rasul, itu yang periode yang pertama, dan periode yang kedua adalah masa transisi perjuangan meninggalkan manusia lamanya. Ya, jadi 3,5 tahun ini adalah proses masa transisi, perubahan dia menjadi manusia-manusia yang baru. Ya, nah kita lihat. Nah, pada saat mereka menjalani perjalanan pendidikan 3,5 tahunnya bersama Yesus, ya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pergaulannya, ya. Artinya dia dipisahkan dari keluarga dan lingkungan pergaulan dari sejak dipanggil hingga kematiannya, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa rasul-rasul pada dasarnya sebenarnya sarana untuk menjadi manusia baru, sarana untuk menjadi orang yang rendah hati, itu sudah terbuka sejak pendidikan bersama dengan Yesus 3 tahun lamanya. Dia makan, tidur, pergi ke sana sini, pergaulan, itu semuanya bersama-sama Yesus. Dia tidak sama sekali terpengaruh lagi dengan keluarganya atau lingkungannya, pergaulan. Sepenuhnya bersama-sama dengan Yesus. Tetapi, saudara amati, adakah mereka benar-benar sudah tidak lagi mementingkan dirinya sendiri? Adakah dia sudah benar-benar seperti Yesus yang rendah hati, yang rela dirinya dianiaya, dihina, diolok-olok, tidak mempunyai rasa takut? Adakah mereka masih punya rasa takut atau tidak lagi mempunyai rasa takut, dicap sebagai murid-muridnya Yesus? Ternyata masih ada, saudara-saudara. Ternyata rendah hati seperti yang diharapkan, yaitu rendah hati sebagaimana Yesus, ternyata tidak didapat di dalam diri rasul. Ya. Kita lihat di sini, ya, memegang buah-buah pikiran pendapat mereka sendiri, menghiraukan penjelasan Yesus tentang masa depan, sehingga kematiannya mengagetkan. Ya, kita sudah baca kemarin di dalam Kerinduan Segala Zaman, ya, 22.2, ya, paragraf 2 halaman 22. Nanti kita akan baca kembali. Kita lihat sebenarnya Tuhan sudah membukakan tentang apa yang akan terjadi di dalam masa depan dari generasinya dia, ya, apa yang akan dihadapi oleh mereka. Tapi mereka tidak menghiraukan, itu kata-katanya begitu di dalam Kerinduan Segala Zaman 22 paragraf yang kedua. Nanti kita akan baca kembali. Ya, jadi artinya dengan dia menghiraukan, ya, jadi artinya dia masih mempercayai pendapat-pendapat dan pikirannya mereka sendiri. Padahal ini sudah 3,5 tahun loh bersama-sama Yesus. Kematiannya Yesus bagi mereka masih sesuatu yang mengagetkan. Ya, mereka tidak paham bahwa kerajaan Yesus itu tidak dari dunia ini. Padahal di dalam Kerinduan Segala Zaman dikatakan Yesus sudah menyampaikan kepada mereka. Hanya mereka abaikan petunjuk itu. Sehingga kematiannya itu mengagetkan bagi mereka. Artinya apa? 3,5 tahun pendidikan sama Yesus. Ternyata Yesus tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari dalam dirinya rasul-rasul itu. Sama kayak perjalanan Israel keluar dari Mesir. Musa hanya berhasil mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari pikiran-pikirannya mereka. Demikian juga pendidikan 3,5 tahunnya Yesus, ternyata Yesus juga tidak berhasil mengeluarkan pengaruh lingkungan, ya, dunia, pengaruh lingkungan, pemahaman-pemahaman yang berlaku di dunia keluar dari dalam dirinya rasul-rasul. Ya, masih ternyata dunia masih ada di dalam dirinya rasul-rasul. Kita lihat yang berikutnya. Kita tahu mereka tidak mengenal siapa Yesus kecuali Petrus. Kita tahu ada pertanyaan, siapakah aku? Dan pertanyaan itu dilontarkan di ujung pekerjaan dari 3,5 tahunnya Yesus. Alangkah sedihnya. Kematiannya Yesus membuat kekagetan bagi mereka. Dirinya Yesus pun mereka tidak tahu kalau tidak dibimbing oleh Roh. Petrus bisa tahu itu Yesus adalah karena bimbingan oleh Roh. Artinya, boleh dikatakan Yesus boleh selama pendidikan 3,5 tahun tidak mampu merubah manusia lamanya rasul-rasul itu. Ya. Terus yang berikutnya,
kita banyak lihat contoh-contoh yang tadi, kesombongan, tidak sabar, pemarah, ragu-ragu yang tadi kita sudah baca, itu ternyata masih ada di dalam hasil pendidikan 3,5-nya rasul-rasul. Ya, artinya Yesus belum berhasil memisahkan manusia lamanya dari diri rasul. Nah, sekarang kita kembali kepada renungan yang lain. Renungan pendahuluan. Ya. Dela, boleh kembali kepada renungan pendahuluan dulu, Dela. Saudara-saudara, kita kembali lagi ke renungan pendahuluan. Kita coba amati di dalam renungan pendahuluan apa petunjuk yang kita dapatkan. Apakah Tuhan memaklumi orang-orang yang tidak rendah hati ini tetap akan Tuhan pergunakan untuk bekerja bagi kerjaan Roh Suci Hujan Awal? Ya, kita tadi sudah sama-sama baca bahwa persyaratan untuk bisa bekerja adalah rendah hati. Ya, kita lihat orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan mereka. Ya. Terus kita lihat di sini, jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan serta belum mempunyai rendah hati yang sejati ya dalam jiwa dan roh pengakuan yang luluh mengakui dosa-dosa, jijik akan kesalahan kita, berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencapainya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah dapat damai dengan Allah. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak damai dengan Allah ini bisa diperkerjakan untuk Roh Suci Hujan Awal? Ya, apalagi yang di kutipan yang tadi di bawah adalah yang dari contohnya adalah katanya apa? Ragi itu kalau tetap dipelihara itu akan membawa kebinasaan. Ya. Kita lihat di sini. Ragi itu kalau kalau tetap dipelihara itu akan membawa kepada kenajisan dan kebinasaan. Bila dipertumbuhkan dalam hati akan menimbulkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Jadi kerendahan hati itu sangat penting. Nah, sedangkan rasul-rasul ini belum berhasil sama Yesus direndahkan hatinya di dalam 3,5 tahun. Lalu bagaimana ini? Kembali lagi ke rekrutnya, Dela. Boleh ke atas, Dela. Rekrut. Alasan Tuhan memilih. Berhenti. Nah, ya. Padahal tadi kita lihat bahwa Yesus melihat bahwa mereka ini dipilih karena mereka rendah hati. Jadi artinya rendah hati yang di awal sekali ini menunjukkan bahwa rendah hatinya ini belum sejati. Dan yang Tuhan minta adalah rendah hati yang sejati. Nah, kita lanjut ke dalam gambar yang tadi, Bagan. Lalu bagaimana supaya rasul-rasul ini bisa rendah hati yang sejati? Adakah Tuhan memaklumi segala keadaannya dia yang masih tinggi hati seperti orang Farisi? Kalau Tuhan masih tetap mempercayakan mereka dengan keadaan yang seperti itu, artinya Tuhan itu adalah pembohong. Karena Farisi tidak diberikan kesempatan, tapi kok rasul-rasul dengan tinggi hatinya diberikan kesempatan, ini kan angka tidak adil. Nah, itu dia sebabnya dalam cerita yang kita sama-sama sudah ikuti dalam perjalanan rasul-rasul, kita lihat setelah 3,5 tahun Yesus tidak berhasil merubah manusia lama dari rasul-rasul, ya, Yesus itu akhirnya disalib. Dan Yesus setelah disalib, Yesus melakukan apa? Pembenahan terhadap karakter-karakter dan tabiat rasul-rasul, yaitu dengan memberikan tambahan kelas. Ya, setelah kelas 3,5 tahun tidak berhasil, Tuhan tambahkan kelas 40 hari. Jadi kelas 40 hari ini sebenarnya tidak diperlukan seandainya rasul-rasul itu sudah dapat dibenahi di dalam 3,5 tahun. Ya, rasul-rasul itu perlu dibenahi di dalam 40 hari. Saudara-saudara coba bandingkan antara 3,5 dan 40 hari. Berapa persen sih 40 hari dalam 3,5 tahun? Sebenarnya secara logika kalau 3,5 tahun nggak berhasil, ada nggak kemungkinan 40 hari ini akan berhasil? Otomatis
40 hari yang Yesus lakukan ini adalah sesuatu perubahan yang suatu pendidikan kelas yang keras. Kalau kelas yang 3,5 tahun Tuhan banyak memberikan keleluasaan kepada dia, tapi di dalam kelas yang 40 hari ini Tuhan benar-benar dengan pendidikan yang tegas. Karena dia harus menjadi manusia-manusia yang baru. Kita pahami dulu gambar ini. Ya, kita lihat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 23, paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, kita mendapatkan penjelasan. Ya, kedatangannya, penolakan dan kematiannya artinya tidak semuanya. Ya, ini menjelaskan nubuatan yang mereka belum sanggup mengerti telah mereka dapatkan di dalam periode 40 hari. Ya, nanti kita akan baca secara detail Kerinduan Segala Zaman 23 ayat 2 dan 23 ayat 3. Ya. Kita lihat di dalam sini nanti di dalam 40 hari ini kita akan dapatkan apa saja di dalam pendidikan 40 hari. Ternyata bukan hanya moralnya yang dibenahi, bukan hanya di manusia lamanya yang diganti jadi manusia baru, tapi ada kebenaran-kebenaran yang baru yang dibukakan. Bukan kebenaran baru sebenarnya, kebenaran yang sudah dia pahami, yang sudah diberikan sekian lama, tapi mereka hiraukan. Ya, itu nanti kita akan baca di dalam petunjuk. Itu yang terjadi di dalam 40 hari. Ya. Berikutnya, dia membuka pikiran mereka. Ya, itu adalah poin-poin ada di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 23, poin 2 dan paragraf yang ketiga. Ya, Tuhan membuka pikiran mereka. Artinya di dalam periode 3,5 tahun itu Tuhan tidak sepenuhnya buka pikirannya rasul-rasul. Jadi artinya baru di dalam periode 40 hari ini akan ada hal-hal yang tidak mereka dapatkan di dalam pendidikan selama 3,5 tahun. Ya, bukan hanya moral saja yang dibenahi Tuhan di dalam 40 hari. Ternyata ada kebenaran-kebenaran tambahan yang dibukakan. Ya, kebenaran itu sebenarnya sudah ada di sebelumnya, tapi kebenaran itu dibukakan di dalam periode 40 hari. Ini saya belum bicara tentang contoh dan contoh saingan. Ini saya baru bicara contoh. Ya. Terus yang ketiga, ini poin-poin yang kita dapatkan dari Kerinduan Segala Zaman. Pengalaman yang baru. Jadi artinya pengalaman yang baru ini sehingga dapat mengatakan aku tahu aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi kata-kata aku tahu kepada siapa aku percaya ini baru dapat ia lakukan, rasul-rasul lakukan pada saat dia melewati pendidikan 40 hari. Jadi sebelum pendidikannya 40 hari, yaitu pendidikan 3,5 tahun, mereka belum sepenuhnya mengenali siapa Yesus itu. Masih raba-raba. Artinya, di dalam periode 40 hari ini akan ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih terbuka yang dia punyai dibandingkan pengetahuan waktu 3,5 tahun. Nanti kita akan bicara contoh dan contoh saingan. Ya. Yang keempat, menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam periode yang 3,5 tahun pendidikan, mereka mengira bahwa Tuhan itu hanya bekerja untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya, mereka mengira Yesus datang itu hanya untuk mendirikan kerajaan duniawinya, sehingga mereka beramai-ramai rebutan kedudukan untuk bisa menjadi orang-orang penting di dalam sebelah kiri atau sebelah kanannya Yesus. Ya, barulah di dalam periode pendidikan 40 tahun ini, barulah dia tahu bahwa saya itu direkrut rencananya untuk suatu pekerjaan yang lebih luas lagi dibandingkan hanya sebuah kerajaan duniawi yang mereka punya pemahaman dari sejak sebelum dipanggil menjadi murid-muridnya Yesus. Ya. Nah, selain itu di antara mereka terjadi sehati, sepikir dan membicarakan hal-hal yang sama. Pematangan ini setelah tidak ada sekam keluar dari antara mereka. Oh ya, saya lupa. Jadi ujung dari 3,5 tahun, kita tahu semuanya ujung dari 3,5 tahun ada peristiwa apa? Ada peristiwa sekam keluar dari antara gandum. Yaitu ada Yudas yang ditendang dari antara mereka. Yang melalui upacara perjamuan suci. Jadi melalui upacara perjamuan suci yang dilakukan di ujung 3,5 tahun itu, barulah sekam dapat dikeluarkan dari antara mereka. Artinya apa?
Artinya Sekam itu selama sekian tahun, 3,5 tahun itu ada dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Nanti akan kita baca lebih detail lagi di dalam petunjuknya Nyawa, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas, Sekam dan gandum itu baru bisa diketahui atau terpisahkan pada saat akhir dari pendidikan 3,5 tahun. Baru setelah 3,5 tahun Sekam itu dikeluarkan, barulah di dalam pendidikan 40 tahun pengetahuan-pengetahuan yang dahulu tidak diketahui di dalam 3,5 tahun dibukakan di dalam periode 40 hari. Saudara sudah bisa menebak contoh dan contoh saingannya? Nanti kita akan bahas, ya. Tapi saya yakin saudara sudah bisa menebak contoh dan contoh saingannya. Dan kita sekarang berada di mana, saudara juga sudah bisa menebak apakah kita berada di dalam pendidikan 3,5 tahun, kita ada di dalam pendidikan 40 hari dalam contoh dan contoh saingan. Saudara, saya yakin sudah bisa menebak. Tapi nanti akan kita bahas setelah kita membaca yang berikutnya. Tapi kita lanjut dulu kepada yang paling terakhir itu. Ya, nah kita lihat ini dari contohnya dulu, kita belum bicara contoh saingan. Dari contohnya, setelah pendidikan 40 hari ini, 100% rasul-rasul ini berhasil Tuhan benahi moralnya. Manusia lamanya sudah digantikan, ya, rasa sombongnya sudah tidak ada lagi di dalam dirinya rasul-rasul, ya. Terus penggunaan pendapat-pendapat sendirinya, dia menghiraukan apa yang ditunjukkan Tuhan, sudah tidak lagi dilakukan. Mereka lebih mendengar seluruh apa yang disampaikan kepada mereka, ya. Mereka sudah lebih sabar, tidak emosional, tidak potong telinganya orang, ya. Terus tidak lagi mereka punya rasa takut kalau dicap sebagai murid-muridnya Yesus, ya. Nah, setelah mereka melalui itu semuanya, barulah mereka dipercayakan mendapatkan Roh Suci, hujan awal. Nah, dalam kita mempelajari perjalanan rasul-rasul, ya, kita lihat di dalam perjalanan rasul-rasul, ya, kita tahu dalam pendidikan 40 tahun, 40 hari ini, ada satu rasul yang tidak ikut pendidikan ini, yaitu apa? Paulus. Paulus tidak ikut pendidikan 3,5 tahun, tidak ikut pendidikan 40 hari. Terhadap orang yang seperti Paulus, saya belum menemukan ada contoh dan contoh saingan bagi mereka atau tidak. Yang contoh dan contoh saingan bagi kita adalah rasul-rasul yang telah mengikuti pendidikan 3,5 tahun dan pendidikan 40 hari. Untuk Rasul Petrus kita kecualikan dalam pembelajaran. Ya, kita lanjut. Di dalam pencurahan Roh Suci hujan awal, kita semuanya, saya yakin orang Pantai Kosta pun juga sudah baca, ya, semua sudah paham, ya, mereka semua rela, bahkan sampai nyawanya pun diambil pun mereka rela. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya. Kita lihat ada perbedaan atau tidak antara mereka setelah pendidikan 40 hari dan setelah pendidikan 3,5 tahun. Mereka benar-benar menjadi manusia baru di dalam pendidikan setelah 40 hari. Ya. Kita tidak menemukan lagi, ya, Petrus yang lama. Kita tidak menemukan lagi Yohanes yang lama, Yakobus yang lama di dalam cerita pencurahan Roh Suci hujan awal. Di dalam pekerjaan membawakan pekabaran tentang Yesus sebagai juru selamat kepada bangsa-bangsa di manapun mereka pergi. Kita tidak menemukan lagi Petrus yang lama, Yohanes yang lama, Yakobus yang lama. Ya, yang kita temukan adalah siapa? Kita temukan adalah orang-orang yang seberani Ayub, yang tidak goyah oleh aniaya dan segala kesulitan-kesulitan. Kita tidak menemukan lagi mereka, tapi kita temukan seorang Daniel yang tidak ada ragu sedikit pun pada saat dilempar ke dapur api. Ya, kita tidak menemukan lagi Petrus, Yohanes dan Yakobus, tapi kita temukan Yusuf, ya, orang yang sama sekali tidak ada bersungut-sungut walaupun mendapatkan berbagai kesusahan-kesusahan. Kita juga menemukan Musa, ya, Musa yang tidak tawar-tawar hati oleh karena tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Ya, tidak ada kekecewaan dalam diri Musa. Ya, tidak iri terhadap orang penggantinya Musa. Ya,
Di dalam dirinya mereka ini tidak lagi kita temukan karakter-karakter manusia lama. Ya. Nah, kita sekarang melihat ini adalah contoh dan contoh kita calon-calon 144. Kita harus menjadi manusia yang baru apabila kita mau dipakai untuk pencurahan roh suci hujan akhir. Sudahkah kita semua menjadi manusia yang baru, saudara-saudara sekalian? Kalau kita belum menjadi manusia-manusia yang baru, ya, yang tidak dikenali lagi dari dalam diri lama kita sudah tidak ditemukan di dalam diri kita, barulah roh suci hujan akhir itu bisa diberikan kepada kita. Kalau kita masih diri kita yang sekarang, sebagaimana rasul-rasul itu tidak dipercayakan pekerjaan, ya, sehingga Tuhan perlu menambahkan pendidikan 40 hari. Kepada kita pun juga kita dikasih waktu untuk pendidikan 40 hari dahulu, kita bisa menjadi manusia yang baru. Tapi siapakah yang akan mengikuti pendidikan 40 hari? Ataukah hanya sampai di pendidikan 3,5 tahun? Kita lihat Yudas juga merasakan pendidikan 3,5 tahun. Yudas tidak ikut pendidikan 40 hari. Ya, maka kita harus paham yang mengikuti pendidikan 40 hari hanya orang-orang yang sebenarnya sudah selesai, ya, di dalam pendidikan 3,5 tahun. Orang yang menghadapi pendidikan 40 hari adalah orang-orang yang sudah selesai dengan pemisahan gandum dan sekam. Ya, orang yang mengikuti pendidikan 40 hari adalah orang-orang yang mau menerima kebenaran-kebenaran tambahan. Ya. Bukan orang-orang yang sudah merasa cukup, tidak mau menambah pengetahuan, itu tidak akan pernah mereka mendapatkan pendidikan 40 hari. Dela lanjut kepada yang kutipan yang berikut ini. Ya, saudara, kita coba baca dulu petunjuk yang berikutnya. Yang keempat adalah saudara, kalau ada yang kurang sepakat, silakan boleh mengkritik apa yang saya sampaikan. Kita semua proses belajar. Kita coba belajar, mencoba menuangkan apa yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Nyonya Wan. Kita tidak menciptakan hal-hal yang baru, kita hanya menuangkan apa yang sudah disampaikan oleh Nyonya Wan. Ya, sekarang kita coba melihat, ya, yang berikutnya ini kita mencoba mencari jawaban. Bagaimana caranya Tuhan membenahi manusia-manusia yang tidak rendah hati ini? Kalau tadi kan kita bicara tentang manusia lama dan manusia baru, ya. Apakah manusia baru itu hanya di dalam 40 hari Tuhan menyelesaikan? Ya. Nah, kita coba lihat di dalam penjelasan Nyonya White ini. Bagaimana Tuhan menyelesaikan 40 hari itu? Adakah 100% langsung Tuhan benahi di dalam 40 hari? Ya. Coba kita lihat. Ya. Memahami Tuhan menyelesaikan manusia lama dari rasul-rasul. Caranya bagaimana sih Tuhan membenahi rasul-rasul ini? Ya, tadi kita lihat dari bagan. Sekarang kita lihat dari petunjuknya. Sekarang kita lihat. Memahami Tuhan menyelesaikan manusia lama dari rasul-rasul, yaitu dengan cara apa? Ini dari saya ini ya. Membenahi akar penyebabnya dahulu, baru ke akibat. Jadi saya memisahkan antara penyebab dan akibat. Ya, nanti saudara amati apakah saya kira-kira penyimpulan saya ini benar atau tidak, bahwa ada penyebab, ada akibat. Ya, kita coba lihat. Kalau nanti salah, mohon saudara silakan mengoreksi saya. Nah, kita lihat sama-sama petunjuk Nyonya White. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Pertengkaran ini yang diadakan di hadapan Kristus. Jadi pertengkarannya itu di depannya Yesus. Ya. Apa reaksinya Yesus? Kita baca. Menyedihkan dan melukai hatinya dia. Jadi Yesus kesedih dan luka hatinya. Pertengkaran ini ada di ujung 3,5 tahun, bukan di awal pergerakan, bukan di pertengahan, tapi di akhir. Ya, kita lihat kira-kira kalau Tuhan tahu seperti ini, Tuhan masih mau percayakan dia atau tidak? Ya,
Kita lihat, kita lanjut. Ya, lanjut. Ya, kita lihat pertengkaran yang terjadi di antara murid-muridnya ini menyedihkan dan melukai hatinya Yesus. Yang menyedihkan dan melukai Yesus itu apanya? Mari kita baca. Murid berpaut pada pendapat yang mereka sukai. Nah, ini ya. Jadi yang pertama yang membuat Yesus sedih dan luka hatinya adalah mereka itu ternyata sudah diajarin 3,5 tahun capek-capek, masih aja menggunakan pendapat-pendapatnya mereka sendiri. Nanti kita akan bicara tentang contoh dan contoh saingan. Artinya ada orang-orang yang sudah belajar 3,5 tahun contoh saingan, pendapatnya nggak pernah berubah. Tetap aja time setting itu hanya Bapak saja yang tahu. Kira-kira memang itu contoh dan contoh saingannya kira-kira seperti itu atau tidak ya. Silakan Anda putuskan sendiri. Kita ulangi. Satu, yang pertama yang melukai hati Yesus dan menyedihkan bagi Yesus adalah pendapat mereka yang sukai. Mereka masih berpaut pada pendapat mereka yang mereka sukai. Ya, bahwa Kristus akan menyatakan kuasanya. Ini pendapatnya mereka. Kristus itu akan menyatakan kuasanya, padahal enggak. Dan mengambil kedudukannya di atas tahta Daud, padahal enggak. Kedudukan tahta Daud itu tidak akan berdiri pada saat Yesus datang pertama kali. Ya, dan dalam hati masing-masing masih merindukan tempat tertinggi di dalam kerajaan itu. Ya, inilah pendapat-pendapat yang nggak pernah keluar, kalau tidak pernah bisa dirubah sama Yesus di dalam 3,5 tahun pendidikan. Ya, nanti contoh saingannya juga otomatis sama, harus sama dengan contohnya dong. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang ada orang yang masih anti time setting ya karena begini ini contohnya. Ya, kita terus. Mereka telah memberikan perkiraan sendiri pada diri sendiri dan pada satu dengan yang lain dan gantinya menganggap saudara-saudara mereka lebih layak. Ya, sebagai gantinya mereka melihat saudara-saudaranya lebih layak, mereka menempatkan diri sendiri lebih dulu, menempatkan dirinya lebih unggul lah intinya ya. Jadi mereka ini yang kedua yang membuat Yesus sakit. Yesus yang sakit pertama adalah mereka pakai pendapatnya sendiri. Yang kedua yang bikin sakit adalah mereka masih mengunggul-unggulkan dirinya sendiri, menyombongkan diri, artinya tidak rendah hati. Terus yang berikutnya apa ini? Permohonan Yakobus dan Yohanes dan untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri telah mengorbankan kemarahan murid-murid yang lain. Artinya bukan hanya satu orang, bukan hanya Yakobus dan Yohanes ternyata yang meninggikan diri. Semuanya. Coba saudara lihat, nggak ada satupun yang layak sebenarnya untuk dipekerjakan menjadi pembawa roh suci hujan awal. Keberanian kedua bersaudara itu untuk meminta kedudukan tertinggi sangat menggemparkan ke 10 murid. 10. Bukan 11 ya, karena yang ke-11 sudah tidak ada. Sehingga hubungan mereka terancam renggang. Ini setelah Yudas sudah dikeluarin aja masih begini nih. Mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil. Ini masih ada si Yudas ya. Bahwa kesetiaan dan talenta mereka tidak dihargai. Yudas paling keras terhadap Yakobus dan Yohanes. Oh, ini Yudas masih ada, sorry. Jadi lihat, inilah hasil dari pendidikan Yesus 3,5 tahun. Itulah sebabnya tadi di dalam bagan saya coba tambahkan bahwa diperlukan pendidikan 40 hari. Karena pendidikan 3,5 tahun hasilnya hanyalah seperti yang kita barusan baca. Lanjut, hal lain. Nah ya, itu tadi udah menyakitkan, ternyata ada hal yang lain lagi yang menyakitkan. Ya, nih hal yang lain lagi nih, yang menyebabkan perselisihan telah timbul. Pada suatu pesta perjamuan suci ya maksudnya di sini, biasanya seorang hamba membasuh kaki para tamu. Jadi seorang hamba membasuh kaki para tamu. Dan pada kesempatan ini persiapan sudah diadakan untuk upacara itu. Tempayan, baskom, handuk sudah ada, siap untuk membasuh kaki. Tetapi tidak ada hamba yang hadir. Ya, jadi cerita ini ternyata upacara cuci kaki itu sudah sering mereka lakukan, sudah menjadi suatu budaya bagi orang-orang Yahudi. Tapi pada kesempatan ini Tuhan memang merencanakan untuk supaya tidak ada hamba yang hadir. Jadi benar-benar upacara ini dilakukan hanya di antara murid-muridnya saja. Kita ulangi. Tapi tidak ada hamba yang hadir.
dan murid-murid yang harus melakukannya. Jadi artinya upacara-upacara perjamuan suci yang biasanya murid-murid ini jadi bos, ya. Pengikut-pengikut murid-murid inilah yang mencuci kakinya rasul-rasul ini, ya. Tapi pada kesempatan ini, ya, Yesus sengaja tidak menghadirkan hamba-hamba hanya di antara murid-muridnya. Tetapi setiap murid, sebab perasaannya telah dilukai, ya, mereka lagi sakit hati, lagi tengkar-tengkarnya, menentukan tidak mau melakukan tugas seorang hamba. Jadi di antara muridnya ini sama sekali tidak ada yang mau merendahkan diri, ya, tidak ada yang mau jadi lu ya, siapa yang mau cuci kaki, nggak ada, ya. Semuanya menunjukkan sikap acuh tak acuh dan tidak mudah terpengaruh. Tampaknya tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Oleh bersikap diam, mereka enggan merendahkan diri mereka. Jadi artinya syarat pertama yang tadi kita baca di dalam pendahuluan untuk bisa damai dengan Allah tidak terpenuhi. Hasil dari pendidikan 3,5 tahunnya Yesus tidak terpenuhi. Ya, kalau Tuhan tetap memaksakan, maka mereka tidak layak untuk mendapatkan roh suci ujian awal. Ya, inilah hasil pendidikannya Yesus. Bayangin, ini Yesus sendiri loh yang ngajar. Kita lanjut. Bagaimanakah dapat Kristus membawakan jiwa-jiwa yang malang ini ke tempat di mana setan pasti tidak akan mendapatkan kemenangan mereka? Ya, bagaimana katanya, ya? Bagaimanakah ia dapat menunjukkan bahwa mereka hanya dengan mengaku sebagai murid tidak menjadikan mereka muridnya? Ya, bagaimana ini orang cuma ngaku nama murid tapi tidak menjadi muridnya, ini bagaimana? Terus yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, memastikan kepada mereka suatu tempat dalam kerajaannya. Jadi bagaimana Tuhan bisa memastikan mereka ini layak untuk mendapatkan tempat dalam kerajaannya kalau mereka kayak begini? Ya. Jadi artinya rendah hati itu sangat penting, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Jadi jangan anggap tanpa rendah hati Tuhan bisa membawa kita masuk dalam kerajaannya. Jadi persyaratan rendah hati itu seperti tadi renungan pendahuluan, itu menjadi persyaratan pertama. Ya, lalu bagaimana ini masalah rendah hati ini tidak terpenuhi di dalam dirinya rasul-rasul ini? Kita lanjut. Bagaimanakah ia dapat menunjukkan bahwa pelayanan yang penuh kasih? Bagaimana dia memberikan pelayanan kalau dia nggak mau rendah hati? Mereka sombong semua seperti ini. Ya, bagaimana dia bisa menunjukkan kasihnya Yesus? Orang Yesus saja sangat merendahkan diri. Ya, kerendahan yang sejati itu tidak didapat di dalam dirinya rasul-rasul. Itulah yang menentukan. Nah, itulah yang menentukan kebesaran sejati. Ya. Jadi kerendahan hati yang sejati itu yang dibutuhkan. Dan itu tidak didapat di dalam dirinya rasul-rasul. Bagaimanakah harus ia menyalakan kasih dalam hati mereka dan memungkinkan mereka mengerti apa yang ingin diceritakannya kepada mereka. Jadi bagaimana mereka bisa mau mengajar kepada orang-orang di seberang sana, di mana-mana. Bagaimana dia bisa menerima aniaya. Bagaimana mereka bisa diolok-olok, diremehkan, dikucilkan, dan segala macam, dihina lah. Mana bisa kalau mereka punya masih tinggi hati seperti ini. Ya, maka itulah Tuhan perlu melakukan upacara cuci kaki ini supaya mereka rendah hatinya diturunkan. Nah, lalu kalau begitu, apa masih perlu pendidikan 40 hari? Nah, kan jadi pertanyaan, kalau gitu udah selesai dong dicuci kaki. Nggak perlu ada pendidikan 40 hari. Kita lanjut. Jadi biarlah semua petunjuk yang menjawab. Ya. Jangan pendapat kita. Kita hanya menyimpulkan dari apa yang disampaikan. Mari kita baca lebih lanjut. Ya. Dalam hal cuci kaki ini, kita potong cerita ya. Ini saya lanjut langsung ke dari 284 saya langsung loncat ke 28 berapa itu adalah 286 kalau nggak salah. Ah ya, saya loncat langsung ke 286. Di dalam 285 itu diceritakan tentang masing-masing dicuci kakinya sama Yesus. Yesus akhirnya yang mau memberikan contoh bagaimana menjadi seorang yang rendah hati. Ya, semuanya pada merasa malu. Ya, kita baca nih. Ya, dalam memilih tempat duduknya di meja, Yudas telah mencoba menempatkan dirinya lebih dulu dan Yesus sebagai seorang hamba melayani dia lebih dulu. Jadi Yesus sebagai seorang hamba, Yesus turun, ya,
Yohanes yang sangat dibenci oleh Yudas dilayani paling akhir. Ya, tetapi Yohanes tidak menganggapnya sebagai suatu templakan atau sifat meremehkan. Ya, jadi Yohanes sudah mulai dengan hasil cuci kaki itu, Yohanes sudah mulai merendahkan hati. Jadi dia tidak tidak mempermasalahkan bahwa dia ditempatkan yang paling terakhir dalam cuci kaki. Sementara, nah dari rasul-rasul sekian banyak itu ternyata Petruslah yang paling bermasalah. Kita lihat. Di dalam proses cuci kaki aja Petrus juga orang yang paling susah. Ya, walaupun pada akhirnya bisa, tapi Petrus adalah salah satu dari orang yang paling susah. Dan Petrus ini adalah contoh saingan daripada diri kita. Ya. Petrus adalah orang yang penakut, orang yang sampai ayam berkokok, dan itu adalah contoh saingan dari kita semua. Ya. Kita terus. Sementara murid-murid memperhatikan tindakan Kristus, mereka merasa sangat terharu. Ketika giliran Petrus tiba, ia berseru dengan keheranan, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Sifat Kristus yang merendahkan diri itu menghancurkan hatinya. Ia dipenuhi dengan perasaan malu, memikirkan bahwa salah seorang murid tidak melakukan upacara ini. "Apa yang kuperbuat," kata Kristus, "engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak." Petrus tidak bisa tahan melihat Tuhannya yang ia percayai sebagai anak Allah. Jadi sekarang ini Petrus sudah percaya bahwa ini anak Allah. Tadinya butuh roh Allah yang memimpin. Tapi sekarang Petrus sudah tahu bahwa yang mencuci kakinya dia adalah anak Allah. Sedang melakukan tugas seorang hamba. Ya, itu saya gedein itu karena Yesus mau merendahkan hati. Sedemikian rendahnya. Segenap jiwanya bangkit menentang sifat merendahkan diri ini. Jadi artinya Petrus sudah sadar. Tapi proses menjadi sadarnya ini berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Ada pertentangan dahulu datang di dalam dirinya. Ia tidak menyadari bahwa hal inilah Kristus datang ke dunia. Dengan penegasan yang besar ia berseru, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Oke, kita lanjut. Saya tidak akan bahas itu. Kita lanjut. Dengan penuh hikmat, Kristus berkata kepada Petrus, ya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kita lihat di sini, katanya Petrus tidak akan mendapatkan bagian di dalam Yesus kalau Yesus tidak cuci kakinya Petrus. Kenapa? Karena Petrus harus menjadi orang yang rendah hati. Jadi tanpa Yesus memberikan contoh kerendahan hati, maka Petrus tidak akan bisa menjadi bagian dalam dirinya Allah. Jadi sebagai kita contoh saingannya pun, kita perlu harus rendah hati. Kita harus mengambil contoh dari ceritanya Petrus ini, menjadikan diri kita menjadi orang yang rendah hati. Tanpa kita menjadi rendah hati, itu tidak akan pernah kita menjadi bagian dengan aku. Tanya. Upacara yang ditolak oleh Petrus melambangkan penyucian yang lebih tinggi. Kristus telah datang untuk membasuh hati dari noda dosa. Jadi Petrus menolak ini, itu artinya Petrus menolak diberikan kesempatan untuk rendah hati. Seandainya Petrus tetap menolak, maka Petrus tidak akan diikut sertakan di dalam pekerjaan Roh Suci hujan awal. Ya. Jadi kita ini adalah contoh dari Petrus. Walaupun sudah kita tahu semuanya, kita disuruh rendah hati aja masih susah. Rasul-rasul yang lainnya bisa direndahkan hatinya, tapi Petrus masih perlu perjuangan untuk mau direndahkan hati. Dan itulah kita contoh saya. Dalam menolak mengizinkan Yesus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi yang termasuk dalam yang lebih rendah. Jadi Petrus itu sedang menolak suatu kesempatan yang luar biasa lebih tinggi, ya, dalam hal yang lebih rendah. Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhan. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau nggak mau dicuci kakinya itu sedang menolak Tuhan. Tidaklah merendahkan bagi Tuhan bila mengizinkan dia bekerja bagi penyucian kita. Jadi bagi Tuhan nggak ada masalah untuk harus rendah hati. Jadi kalau bagi Tuhan saja tidak masalah untuk rendah hati, bagi Petrus harusnya juga tidak masalah harus rendah hati. Ya, kita tidak baca lebih lanjut bahwa pada akhirnya Petrus pun juga akhirnya mau cuci kaki. Kita baca lebih lanjut. Kerendahan yang paling sejati ialah menerima dengan hati yang penuh terima kasih suatu persediaan yang diadakan untuk kepentingan kita.
dan dengan kesungguh-sungguhan melakukan pelayanan bagi Kristus. Ya. Kita lanjut ini. Mendengar perkataan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, ini ditegaskan sama Nyonya White. Petrus menyerahkan kesombongannya dan sifat keras kepalanya. Akhirnya Petrus juga menyerahkan kesombongannya dan sifat keras kepalanya. Tapi prosesnya dia lebih berat daripada rasul-rasul yang lain. Jadi artinya kita contoh saingan dari Petrus. Untuk menjadi rendah hati kita butuh sesuatu yang ekstra keras. Ia tidak tahan memikirkan tentang perpisahan dari Kristus. Hal itu berarti kematian baginya. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, katanya, tapi juga tangan dan kepalaku, kata Yesus kepadanya. Barang siapa? Nah, ini kata Yesus atas jawab pendapatnya Petrus tadi. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jadi artinya apa? Cuci kaki itu hanya tahap pertama. Jadi jangan dikira saudara tidak membutuhkan 40 hari. Jadi cuci kaki, ya upacara basuh kaki itu, cuci kaki di perjamuan suci, ya itu hanya langkah pertama sesuai dengan renungan pendahuluan kita tadi. Jadi ini adalah tahapan pertamanya. Baru dia boleh masuk di dalam kelas 40 hari. Jadi orang-orang yang mau masuk di dalam kelas 40 hari itu, dia harus merendahkan hatinya. Ya, saudara-saudara sudah dapat poinnya? Jadi orang yang bisa masuk di dalam kelas 40 hari, dia harus selesai dulu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Dia harus melakukan penamatan di dalam sekolah pendidikan 3,5 tahun. Dan kita tahu siapa yang tidak berhasil mengikuti penamatan 3,5 tahun ini, kita semua tahu adalah Yudas. Walaupun Petrus itu melalui penamatan 3,5 tahunnya dengan terseok-seok, dengan sebuah proses yang lebih berat daripada rasul-rasul yang lainnya, tapi pada akhirnya dia pun berhasil. Maka kita juga di antara kita akan ada orang-orang yang seperti Petrus yang untuk meninggalkan diri kita sendiri itu membutuhkan suatu proses, ya, suatu proses yang lebih ekstra keras dibandingkan yang lain. Ya, alangkah sayangnya sebenarnya kesempatan ini saya berharap Tante Siana ada di dalam pelajaran ini untuk kita semua. Bukan saya mau menyoroti ke Tante Siana, tapi bagi kita semua. Karena sifat-sifat Petrus itu ada di antara diri kita masing-masing. Mungkin ada yang sifatnya seperti Petrus, ada yang seperti Yakobus, ada yang seperti Yohanes. Yang Yohanes tadi kita sudah sama-sama lihat, dia nggak masalah untuk dicuci kaki paling terakhir. Ya, artinya Yohanes yang paling mudah mungkin ya dibenahi dirinya. Sedangkan Petrus yang paling sulit. Ya, harapannya sih semua teman-teman yang ikut belajar kali ini bisa memahami bahwa betapa sulitnya menjadi manusia baru. Kita lanjut. Oh, Tante Siana ada ya? Wah, selamat datang Tante Siana. Ingat kita belajar dari Akan Taurat dan Kesaksian. Semoga Akan Taurat dan Kesaksian ini boleh menjadikan kita merendahkan hati. Kita boleh panas. Kita semua adalah manusia-manusia lama pada dasarnya. Tapi kita harus ingat pelajaran yang kita sedang pelajari ini sedang mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang meninggalkan karakter kita yang lama. Ya. Marilah kita junjung tinggi apa yang disampaikan. Jangan kita junjung tinggi apa yang kita pahami. Kita junjung tinggi apa yang disampaikan. Kita lanjut. Sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh. Nah, ini saya khusus yang paragraf ini saya cuma mau ngambil kita juga. Saya mau menunjukkan kepada saudara sekalian, sekali lagi, bahwa apa yang kita baca ini adalah contoh dan contoh saingan. Ya, kita bisa lihat dari kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus, namun sering oleh hubungan dengan kejahatan dan bla 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 bla. Ya. Saya cuma mau ngambil kita juga. Kenapa? Karena kita sering berhadapan dengan orang-orang Waco Texas, yang mereka suka menyimpulkan, Enco itu ambil contoh dan contoh saingan ciptaannya sendiri. Padahal Nyonya White nggak mengarahkan untuk dia contoh saingankan, dia ciptakanlah contoh saingannya sendiri. Nah, dalam petunjuk ini,
saya bisa tunjukkan kepada saudara, apa yang sedang kita buat kesimpulan tadi dari Bagan, itu sepenuhnya benar-benar dari Nyonya White. Jadi Nyonya White lah yang memberikan contoh dan contoh saingan. Kalau saya pribadi, saya tidak berani untuk membuatkan contoh dan contoh saingan kalau tidak ada petunjuk dari Nyonya White. Kita lanjut, Bella. Paragraf yang berikutnya kita baca. Supaya umatnya tidak akan disesatkan oleh sifat mementingkan diri yang terdapat dalam hati jasmani dan yang bertambah kuat oleh melayani diri sendiri, Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Jadi Yesus memberikan contoh dalam kerendahan hati. Ia tidak mau meninggalkan hal yang besar ini dalam tanggung jawab manusia. Saudara, kenapa saudara lihat saya gedekan hurufnya ini? Apa yang saudara amati dari kata-kata yang saya besarkan ini? Ia tidak mau meninggalkan hal yang besar ini dalam tanggung jawab manusia. Jadi artinya kerendahan hati ini adalah hal yang besar, bukan hal yang sederhana. Dan yang sedihnya saudara-saudara sekalian, dalam contoh dan contoh saingan, kita lihat di sini, untuk contohnya, Yesus tidak mau meninggalkan yang hal besar ini di dalam usahanya si manusia itu sendiri. Usaha dari rasul-rasul itu sendiri. Yesus hadir memberikan bantuan. Yesus hadir menjadi guru, menjadi pembina dari proses mereka menjadi rendah hati. Tuhan tidak mempercayakan hal yang besar ini kepada mereka. Tapi bagaimana halnya dengan contoh saingannya kita? Adakah kita tidak perlu juga kerendahan hati kita harus lakukan? Kita perlu melakukan rendah hati seperti yang harus dilakukan oleh rasul-rasul ini. Tapi adakah Tuhan mendampingi kita? Alangkah sedihnya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dalam hal contoh saingannya, calon-calon 144.000, dia harus dengan dirinya sendiri, ya, dia menciptakan kerendahan hati. Tuhan tidak hadir di hadapan kita. Tuhan tidak mengirimkan juru kabarnya yang masih hidup juga di antara kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Nanti kita akan coba evaluasi Victor Hutem apakah ikut di dalam pendidikan 40 hari ataukah Victor Hutem hanya berhenti sampai pendidikan 3,5 tahun. Nanti kita akan melihat di dalam pembahasan contoh dan contoh saingan. Ya. Sedih tidak, saudara? Kalau bagi saya sedih. Karena ternyata kita butuh untuk dibantu kerendahan hati. Tapi ternyata kita dibiarkan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tuhan tidak kirimkan juru kabarnya. Tuhan juga tidak hadir secara fisik dirinya sendiri sebagaimana rasul-rasul dahulu. Alangkah sedihnya. Kita lanjut. Ia memandangnya sangat penting sehingga ia sendiri seorang yang sama dengan Allah bertindak sebagai seorang hamba kepada murid-muridnya. Sementara mereka bertengkar untuk mendapatkan tempat tertinggi, ia yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, ia yang layak disembah oleh malaikat-malaikat kemuliaan menundukkan diri untuk membasuh kaki orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Ia membasuh kaki orang yang menyerahkan dia. Kita benar-benar iri perlakuan Tuhan kepada rasul-rasul dahulu dibandingkan calon-calon 144.000. Makanya itu calon 144.000 adalah manusia yang paling super istimewa. Karena benar-benar suruh atasi dirinya sendiri. Padahal yang kita hadapi adalah hal yang besar katanya Nyonya White di sini. Tapi kita harus atasi diri kita sendiri. Kita lanjut. Berkali-kali Yesus telah berusaha menegakkan prinsip ini. Ya, prinsip apa? Prinsip harus merendahkan hati di antara murid-muridnya. Jadi 3,5 tahun itu Yesus sudah ngingetin terus, oi, jadi manusia baru, oi, jadi manusia baru, oi. Dan kita pun juga di dalam pendidikan kita dari sejak kita belum jadi Advent pun mungkin sudah terngiang-ngiang di telinga kita harus jadi orang yang seperti Yesus, harus seperti Yesus, harus rendah hati seperti Yesus, rela dihina, wah udah capek lah. Semua orang-orang yang dulunya Protestan pun juga udah capek untuk dengar kata-kata itu. Tapi adakah mereka berhasil di dalam 3,5 tahun? Tidak. Maka jangan pernah bermimpi saudara-saudara di dalam 3,5 tahunnya saudara berhasil. Ya, nanti saya akan coba memperlihatkan
betapa sulitnya kita menjadi orang yang berhasil dalam pendidikan 3,5 tahun dibandingkan 3,5 tahunnya rasul-rasul. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara dalam bagan yang lain. Saudara sebenarnya bisa amati, tapi nanti akan kita bahas sama-sama. Kita lanjut. Ketika Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan untuk menjadi yang terbesar, ia berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang sudah berkali-kali Tuhan sampaikan. Ya, ini salah satunya contoh Tuhan sudah berkali-kali ngingetin kepada mereka untuk rendah hati. Menjadi pelayan. Dalam kerajaanku, prinsip pilih kasih dan keunggulan tidak ada tempatnya. Jadi kesombongan itu nggak ada tempatnya. Satu-satunya, nah ini kita lihat, saya gedein lagi. Satu-satunya kebesaran ialah kebesaran rendah hati. Lihat, jadi satu-satunya yang ada di dalam sorga itu adalah rendah hati. Ya. Satu-satunya perbedaan terdapat dalam penyerahan pada pelayanan bagi orang lain. Jadi kerendahan hati itu adalah prinsip utama di dalam kerajaan Allah. Dan kalau orang tidak rendah hati, otomatis tidak layak untuk dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Upacara ini merupakan persiapan. Nah, lihat saya hitamkan tuh yang persiapan. Ya, jadi artinya sama seperti yang tadi dikatakan oleh Petrus. Petrus minta supaya jangan hanya kakinya, tangannya juga, kepalanya juga. Tapi katanya Yesus, kalau kamu sudah cuci seluruhnya, maka tidak perlu lagi cuci kaki. Artinya cuci kaki itu hanya tahapan pertama, yaitu permulaan. Upacara ini merupakan persiapan yang ditentukan oleh Kristus untuk upacara agama. Jadi cuci kaki ini baru langkah pertama untuk yang pendidikan 40 hari. Jadi untuk upacara yang sesungguhnya, dia itu harus melakukan kerendahan hati dahulu. Jadi saudara-saudara sekalian yang belajar, ingat untuk langkah berikutnya untuk mau time setting, untuk mau tahu tentang gandum dan sekam, saudara harus rendah hati dulu. Saudara sudah lihat tidak orang-orang yang menolak time setting, orang-orang yang tidak mau percaya bahwa ada sekam di antara gandum? Adakah orang-orang yang rendah hati? Bukankah karena mereka menolak itu pada dasarnya adalah buah-buah dari keangkuhannya mereka sendiri? Artinya mereka belum selesai di dalam persyaratan pertamanya itu. Bukan saya yang mengatakan demikian, tapi Nyonya aja. Nah, persyaratan rendah hati ini harus menjadi persyaratan pertama sebelum mereka melakukan upacara agama. Jadi upacara agama ini adalah tahapan yang paling terakhir di belakang. Ya, jadi artinya contoh dan contoh saingan mereka pada dasarnya belum sampai di upacara agamanya. Sementara kesombongan, perbedaan paham, dan perselisihan untuk mencapai keunggulan disimpan dalam hati. Sudah tentu hati tidak akan dapat memasuki persekutuan dengan Kristus. Nah, ini tadi kita sudah baca ya. Di dalam pendahuluan tidak bisa berdamai dengan Yesus. Kita tidak bersedia menerima perjamuan suci dari tubuhnya dan darahnya. Itulah sebabnya Yesus menentukan diadakannya peringatan kerendahan hati itu lebih dulu sebelum 40 hari. Ya. Kita lanjut. Jadi sebelum melakukan pendidikan 40 hari, yaitu mempersiapkan mereka supaya dapat roh suci hujan akhir, maka mereka harus selesai dulu dengan pendidikan akhir dari 3,5 tahunnya ini. Ya. Jadi rendahan hati ini adalah sesuatu yang penting. Dalam manusia terdapatlah perbedaan, pembawaan untuk menghormati diri sendiri. Nah, ini pada hakikatnya tuh manusia tuh begini, saudara-saudara sekalian. Dalam manusia terdapat pembawaan untuk menghormati diri sendiri lebih tinggi daripada saudaranya. Bekerja bagi diri sendiri, mencari tempat yang tertinggi, dan sering hal itu mengakibatkan sifat sangka-sangka jahat dan roh kepahitan. Jadi sifat manusia ini yang dikatakan ini bukan hanya umat Allah. Semua manusia pada dasarnya ingin dihormati, ingin dirinya lebih tinggi daripada orang yang lainnya. Tadi kita sudah bicara tentang sekolah manusia dan sekolah Allah. Sekolah manusia, rata-rata kita tidak ada yang tidak hasil dari sekolah manusia. Semuanya hasil sekolah manusia. Ya, kenapa ya Kenapa Tuhan perlu mendidik si Musa? Kan kita sama-sama belajar Musa sudah mampu menjaga diri supaya tidak terpengaruh sama pergaulan.
tetapi dikatakan sedikit banyaknya pergaulan di dalam kerajaan Mesir itu akan mempengaruhi Musa. Apanya? Ya, khususnya dalam pendidikan manusia yang dirasakan oleh Musa. Pendidikan hasil dari pendidikan Musa, pendidikan manusianya Musa, membuat Musa merasa diri mempunyai kemampuan untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, kesombongannya Musa itulah yang tidak mempercayakan pekerjaan melalui Tuhan, mempercayakan dengan kemampuan hasil pendidikan sekolahnya dia. Ya, itulah yang direndahkan sama Tuhan, yang dihilangkan di dalam pendidikan di padang belantara. Ya. Itulah yang kita bisa pahami tentang merendahkan diri itu adalah sesuatu yang penting. Musa saja juga walaupun sudah demikian mampu menjaga diri dari pengaruh pergaulan, dia sendiri juga harus direndahkan. Kita lanjut.